Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin mengatakan bahwasanya al-iman nisfan, nisfu as-sabr wa nisfu asy-syukr. Bahwasanya iman itu terdiri atas dua, atau iman kalau kita belah menjadi dua, setengahnya sabar, setengahnya syukur. Maka barang siapa yang bisa menggabungkan antara syukur dan sabar, maka telah sempurna imannya. Oleh karenanya Allah dalam Al-Quran menyebutkan dalam 4 tempat. Semuanya Allah berfirman, Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sungguhnya yang pada demikian itu ada tanda-tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang sabbarin syakur, yang senantiasa bersabar dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sampai dalam 4 ayat Allah gabungkan antara sabar dengan syakur, yang menunjukkan jika seorang dalam dirinya tergabung keduanya, bersabar dan bersyukur, maka telah sempurna imannya. Karena kondisi manusia tidak luput kecuali dari dua hal, mendapat anugerah dari Allah atau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mendapat anugerah, maka hendaknya dia menjadi orang yang bersyukur. Jika dia diuji oleh Allah, maka hendaknya dia menjadi orang yang bersabar. Maka dikatakan tanda kebahagiaan adalah 3. Idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba istaghfar. Seorang dikatakan berbahagia jika dia diberi karunia dia bersyukur, jika dia diuji ibtila dia bersabar, dan jika dia berdosa dia beristighfar. Kapan dia berdosa? Tatkala dia diberi karunia dia tidak bersyukur. Kapan dia berdosa? Tatkala dia diuji dia tidak bersabar. Oleh karenanya seorang hamba hanya berputar pada 3 kondisi ini. Jika dia diberi kenikmatan hendaknya dia bersyukur, jika dia diberi ujian hendaknya dia bersabar, jika dia tidak mampu bersyukur, tidak mampu bersabar, maka hendaknya beristighfar. Maka selama seorang hamba berputar pada 3 poros ini, maka dia adalah seorang hamba yang berbahagia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwasanya bersyukur adalah ibadah yang agung. Karena Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tadi menyebutkan iman dibagi menjadi 2, setengahnya sabar, setengahnya syukur, ya. Banyak orang bisa menghadirkan sabar itu ibadah, banyak. Tapi terkadang terlalaikan bahwasanya syukur juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang dituntut untuk bisa bersabar dalam ujian, dia juga dituntut untuk bisa bersyukur tatkala diberi kenikmatan. Karena begitu agungnya syukur kepada Allah, sampai para ulama berselisih mana yang lebih afdal, seorang hamba yang pandai bersyukur ataukah seorang hamba yang pandai bersabar. Khilaf di kalangan para ulama, apakah mana yang lebih afdal, al-ghaniyus syakir, seorang yang diberi kecukupan yang bersyukur, atau al-miskinus sabir, atau orang yang miskin yang bersabar, ya. Kenapa? Karena dua-duanya adalah ibadah yang agung. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang lebih afdal adalah al-ghaniyus syakir, yang diberi kenikmatan dia bersyukur, dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang lebih afdal adalah yang miskin dan bersabar, ya. Namun yang lebih benar kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya yang paling afdal di antara keduanya, antara yang kaya bersyukur dan miskin yang bersabar, adalah yang paling bertakwa di antara keduanya. Siapakah takwanya yang lebih tinggi? Apakah syukurnya yang membuat dia takwanya lebih tinggi, ataukah sabarnya yang membuat takwanya yang lebih tinggi? Mana yang lebih bertakwa di antara keduanya? Maka itu adalah yang lebih afdal. Akan tetapi, ya, seorang, ya, menerima apa yang Allah gariskan. Jika dia diberi kenikmatan hendaknya dia bersyukur, jika dia diberi ujian maka hendaknya dia bersabar.